Saya Alaika Abdullah, seorang wanita bekerja yang juga adalah seorang blogger. Usia saya per 30 Juli kemarin itu genap 46 tahun. Cuman yang namanya pertambahan usia udah pastilah ya diikuti dengan penurunan kualitas kesehatan, kekencangan kulit yang mulai kendur, ditambah lagi dengan garis-garis wajah, keriput, dan garis senyum yang mulai begitu rajin bertengger di wajah. Tapi yang paling bikin saya risau itu adalah pada ini nih, kantung mata. Itu sebenarnya udah dari saya masih gadis sih, udah punya yang namanya bayangan gelap di bawah mata. Dan udah coba juga beberapa tips untuk mengantisipasinya, misalnya taruh potongan timun, kompresan potongan timun, tomat, es batu, dan lain sebagainya. Tapi tetap aja sih nggak ngaruh. Jadi yang namanya kantung mata tetap aja seperti ini. Dan sering bikin galau, jadi nggak pede gitu. Akhirnya ya saya ketemu sama Dokter David yang dari klinik DF. Nah, menurut beliau sih masalah kantung mata yang seperti saya ini nih, treatment biasa yang sekedar kompres pakai buah segar seperti itu udah nggak bisa nolong lagi, udah nggak ngaruh sih. Jadi menurut beliau tuh salah satu treatment yang paling jitu ya dengan derma filler. Periksa dulu ya problemnya di mana, kita lihat apa yang kita bisa lakukan. Ini kalau kita lihat di bawah mata ada nampak bayangan hitam, tulang pipi udah tampak lebih rendah. Di bawah mata, bantalan penahan lemaknya juga udah tampak lebih kosong. Jadi penahan mata ini tampak lebih timbul dibandingkan pipi bawah mata. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang tepat untuk perbaikan filler karena saya akan menambahkan volume di pipi dan juga di bawah mata sehingga akhirnya nanti bentuk pipi ini akan kembali lebih full dan cekungan ini akan hilang secara otomatis. Sebelum saya tindakan filler, saya akan minta izin dulu Bu Alaika isi form tindakan izin tindakan. Muka itu tidak selalu simetris ya. Kita lihat tinggi ini dengan tinggi sisi kiri kanannya berbeda. Sisi kiri lebih tinggi dibandingkan sisi kanan dan sisi ini juga ini lebih kosong dibandingkan sisi ini. Makanya nampak penampilan depan garis matanya ini kelihatan lebih panjang dibandingkan yang ini. Ini hanya kelihatan setengah di tengah, ini kelihatan sampai ujung. Karena ini lebih kosong dibandingkan ini. Nah, kondisi ketidaksimetrisan ini pasien harus tahu dan kita harus upayakan untuk kembali menjadi simetris. Jadi kalau unsimetrisnya terlalu parah dan kita rasa nggak sanggup untuk melakukan symmetricity, maka kita harus ngomong dulu ke pasiennya biar harapan dan ekspektasinya tidak terlalu berlebihan. Nah, saya jelaskan dulu filler itu apa. Filler itu adalah bahan pengisi kulit yang berasal dari bahan yang namanya hyaluronic acid. Hyaluronic acid itu adalah nutrisi kulit kita secara alamiah. Tapi berdasarkan umur dan makin tua, kita makin rendah kemampuan untuk memproduksi hyaluronic acid. Itu sebabnya pada saat kita menua, kulit akan nampak kering, volume pipi akan nampak habis, dan pipi akan jatuh ke bawah. Kalau pipi jatuh ke bawah karena kehilangan volume, yang berubah adalah bentuk garis senyum dan bentuk garis marionet. Jadi seakan-akan kayak ini melipat ke bawah dan ini melipat ke bawah. Nah, untuk perbaikan itu bukan hanya dengan facelift, misalnya dengan benang atau dengan operasi facelift, bukan. Tapi yang harus kita pentingkan adalah perbaikan volume semula. Jadi volume pipi atas ini harus diutuhkan lagi. Kalau volume ini kembali, maka yang hasilnya akan nampak muka lebih muda, bayangan hitam di bawah mata akan tampak pudar, garis senyum dan garis marionet pun akan tampak lebih ringan. Hyaluronic acid, karena hyaluronic acid adalah pelembab alamiah kulit yang memang secara natural mengikat air. Itu yang membuat kulit kita tuh kenyal dan punya tekanan yang cukup bagus di muka. Dulu kedokteran itu pernah terguncang oleh penggunaan silikon. Mungkin pernah dengar ya. Silikon itu adalah bahan berbahaya. Tidak digunakan dalam bentuk cairan, tapi digunakan dalam bentuk implan. Dan yang mengerjakan adalah dokter bedah plastik. Jadi kalau ada pelaksanaan itu di salon atau di klinik-klinik yang bukan oleh dokter bedah plastik, nanti akan menimbulkan sebuah efek samping yang cukup berbahaya. Jadi tata laksana yang paling aman, yang pertama adalah filler dengan berbahan hyaluronic acid
ada 4 brand terkenal yang penelitian dan hasil dari fillernya pun cukup bagus. Yang pertama adalah Juvederm, yang kedua adalah Belotero, yang ketiga adalah Stylish, yang keempat adalah Teoshal. 4 brand ini adalah 4 brand terkenal di dunia yang dasar penelitiannya udah cukup mapan, udah cukup layak, dan kita bisa bergantung sebagai produsen yang aman. Jadi tidak akan muncul reaksi seperti filler-filler zaman dulu setelah setahun penggunaan muncul gerenjel-gerenjel lagi. Ya, karena area mata itu adalah area yang sangat mudah biru dan sangat mudah berdarah ya. Apalagi untuk di umur kepala 4 itu memang area 46. Area kulit di bawah mata itu bentar lagi. udah, aku bikin 3 lagi. akan sangat lembek. Jadi ini area kulitnya itu udah nggak sekencang area kulit lain karena memang area mata ini yang paling cepat rapuh duluan. Makanya area sini nih yang agak sulit biasanya untuk perbaikan di usia kepala 4 ke atas ya. Selalu di area penyuntikan yang sering biru adalah bawah mata. Jadi jarang sekali biru di area pipi, tapi area bawah mata itu bisa jadi area yang bakal biru. Normal 1 minggu bisa hilang sendiri dengan Trombofob, nggak usah diapa-apain. Habis filler pun nggak perlu dipencet-pencet ataupun pantangan apa, nggak ada sama sekali. Yang penting jangan dipencet terlalu keras. Justru harus butuh dimasas yang ringan setiap hari biar filler dan kulitnya akan merata dengan rapi ya. Kedua belah pipi ini udah lebih tinggi, jadi efeknya akan pipi nampak lebih tirus ya. Di sini tadi ada tambahan sedikit lidocaine kiri kanan, jadi ini agak kelihatan sedikit lebih tinggi, tapi itu bukan dari filler, itu adalah dari obat anestesi pada saat saya memasukin jarum. Kosong yang di bawah mata yang bikin mata punya kantong tadi hitam sudah hilang sama sekali. Oke. Matanya sudah hilang. Sakit enggak kan? Enggak.